Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Cynthia dengan NIM 0201221009, Prodi Akuntansi semester 5 Universitas Nahdlatul Ulama. Di sini saya akan mewawancara salah satu UMKM. Bapak siapa, Pak? Kalau boleh tahu. Oh ya, halo, kenalkan nama saya Dali. Saya adalah owner dari Anak Mimi Sentral Nusantara. Kebetulan itu nama usaha saya. Untuk brandnya sendiri itu Anak Mimi. Mohon izin bertanya ya Bapak, mengapa sih Bapak memilih UMKM ini? Kalau berbicara mengapa memilih, mungkin alasan terbesar pertama itu dulu sebelum saya terjun, ini kelas cerita ya tentang awal mulanya saya memulai terjun ke UMKM. Jadi sebenarnya sih dulu tuh saya sebagai seorang pendidik atau pengajar di salah satu madrasah ibtidaiyah di Kota Cirebon. Nah, kebetulan saya sebagai guru honor. Nah, kalau guru honor kan mungkin orang-orang pada tahu lah bahwasannya gaji yang mereka dapatkan itu dibayar per 3 bulan. Kadang, dan itu pun juga dengan kategori uangnya ya berbicaranya lah lumayan aja. Nah, untuk menutupi itu semua akhirnya saya coba terjun sebagai seorang pelaku usaha sebelum terjun meneruskan usaha orang tua ya. Jadi selama saya mengajar sebagai guru honor itu, kegiatan saya tambahannya itu adalah produksi. Yang pertama saya coba produksi pembuatan cilok, kemudian yang kedua itu puding atau agar, terus yang ketiganya coklat karakter. Nah, itu awal mula saya mulai terjun ke dunia usaha. Terus masuk di tahun 2018, kebetulan itu ada program dari pemerintah terkait fasilitasi izin edar untuk produk. Jadi dia menawarkan tentang bagaimana caranya agar kita yang punya usaha resmi diedarkan di wilayah-wilayah Cirebon khususnya harus memiliki izin edar yaitu PIRT. Nah, saya coba ikutin dan alhamdulillah lolos mendapatkan fasilitasi izin edar PIRT. Nah, setelah di situ awal mula yang saya daftarkan itu adalah nama orang tua, bukan nama pribadi. Tapi ketika ada obrolan dengan orang dinas tersebut, jadi mereka menyarankan bahwasanya kenapa usaha tersebut nggak diambil oleh anaknya sendiri, karena nanti ke depannya itu pasti banyak kegiatan pelatihan dan sebagainya, mau nggak mau anaknya yang harus terjun. Nah, dari situlah saya mulai itu di 2019 saya coba meyakinkan diri saya untuk fokus mendalami usaha yang sudah dibikin oleh orang tua, jadi hanya meneruskan dengan melengkapi segala legalitas izin dari produk itu sendiri. Itu awal mulanya. Jadi memang berasal dari guru honor yang memang mau uang tambahan. Setelah itu di 2019 saya memutuskan keluar sebagai guru honor dan fokus untuk meneruskan usaha orang tua. Mungkin selanjutnya pertanyaannya, Anak Mimi ini seperti apa sih dan produknya apa aja gitu? Sebenarnya sih kalau Anaknya Mimi itu nama merek. Kalau berbicara Anaknya Mimi itu sebenarnya sih itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa yang saya ambil dari kata anak mami. Itu perjalanan tentang hidup saya sendiri yang notabene mungkin orang tahu itu kayak anak rumahan gitu. Anak rumahan jarang keluar-keluar, kemudian iseng-iseng kalau saya pakai nama anak mami kan kelihatannya kan kayak kota banget tuh. Akhirnya saya coba bikin, diplesetkan menjadi bahasa Cirebon kan, kita orang Cirebon, jadi saya bikin Anaknya Mimi. Nah, itu tuh brand yang saya ambil dari perjalanan hidup saya sendiri. Untuk outletnya berada di mana aja gitu?
Sebenarnya sih untuk outlet sendiri itu kita hanya berjualan di rumah. Cuman untuk memperluas akses pasar, saya itu berdayakan reseller. Jadi kita berdayakan reseller yang memang tujuan kita itu adalah membantu perekonomian mereka. Jadi kita punya usaha itu bukan hanya untuk menambah pundi-pundi atau cuan untuk diri kita sendiri, tapi kita mencoba membantu mereka-mereka yang memang notabene itu membutuhkan pekerjaan dan menambah untuk penghasilan. Jadi kita memanfaatkan reseller kita untuk membantu menjualkan produk Anatum ini ke berbagai wilayah, seperti halnya kayak yang sekarang sampai ini masih bertahan itu kita berdayakan tetangga-tetangga sekitar yang memang notabene itu adalah ibu-ibu, mereka ingin uang tambahan, jadi kita berdayakan mereka sebagai reseller. Kalau outletnya sendiri memang ada di rumah. Jadi kenapa saya ambil outletnya cuma di rumah? Saya pengen ngebangun silaturahmi dengan para konsumen. Jadi kita pengen konsumen yang datang itu kita jadikan sebagai kayak saudara. Supaya apa? Supaya mereka itu betah, kemudian kangen lagi dengan produk Anatum ini. Kita juga punya promo sebenarnya setiap ada orang yang mau datang ke rumah itu. Kita punya promo yang sampai saat itu promo itu masih berlaku dan terus berlaku ya. Promonya itu datang ke rumah lebih murah, seperti itu. Untuk anggaran awalnya itu berapa ya Pak? Anggaran awal mula untuk terjun memulai bisnis itu sebenarnya berawal dari 2 juta. 2 juta itu iseng-iseng, Mimi itu iseng-iseng. Jadi Mimi itu sebelum memulai bisnis ini tuh awalnya pekerja di salah satu pabrik keripik pisang. Nah kebetulan di situ sembari berjalan, sembari belajar, sudah mulai mengerti dan memahami tata cara pembuatan proses produksi keripik pisang. Kemudian memutuskan untuk memproduksi sendiri dengan modal 2 juta dan alat seadanya. Kayak kompornya tuh masih pakai kompor dapur biasa, wajan juga wajan biasa, intinya masih sederhana karena itu awal mula mencoba. Kemudian dipasarkan, karena ini kan jualan di pasar juga tuh, di pasar Kali Tanjung jualan. Ternyata ketika dijual itu banyak konsumen yang tertarik. Nah dari modal 2 juta itu mencoba dikembangkan dan alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan. Untuk omsetnya sendiri per bulan berapa Pak? Berbicara omset sih mungkin naik turunnya karena kan kita yang namanya punya usaha bergerak di bidang makanan ringan, banyak saingan, apalagi produk yang saya buat itu kayak emping linjo, kemudian keripik pisang dan juga intip itu kan memang umum. Itu tuh produk yang umum yang mungkin orang-orang di luar itu banyak yang punya. Kalau berbicara keuntungan, kadang terkecilnya itu dalam satu harinya aja kita paling dapat 50.000 per hari. Cuman memang kalau kita ratakan per hari itu yang pegang, kalau misalkan keuntungan itu bisa 100.000. Tapi di event-event tertentu, seperti halnya kayak modelnya menjelang lebaran, itu terkadang bisa naik itu. Yang tadinya cuma dapatnya 150.000, 500 itu dalam 2 hari itu bisa nyampe 1,5 dalam 2 hari. Jadi ketentuannya kalau kita hitung per bulannya, kita ambil rata-rata sekiranya dapat per hari 100.000 dengan dikalikan 30 saja. Itu kategori yang sederhananya, sedangnya. Tapi kalau lihat event-event tertentu ya tadi bisa 1 sampai 2 hari itu bisa 1 juta sampai 2 juta lebih. Seperti itu. Untuk kedepannya untuk anak Mimi ini plannya bagaimana? Kalau untuk kedepannya sih sebenarnya saya tuh kan berbicara sama outlet ya. Kebetulan saya kan pengen punya outlet pribadi itu di rumah. Makanya ini kenapa saya jebol ini pintu tembok jadi 2 ruangan jadi 1 itu memang saya pengen membuat galeri. Jadi saya pengen membuat galeri di sini itu yang memajang produk-produk anak ini yaitu emping, keripik pisang, intip. Tapi di sisi lain saya juga membantu teman-teman yang lain yang sekiranya dari segi pemasaran mereka kurang, kita coba bantu jualkan di outlet kita. Nah dengan cara apa? Rencananya ini 2 ruangan ini saya coba bagi 2.
yang pertama khusus untuk penjualannya. Nanti yang di ruangan sebelahnya itu saya coba pakai untuk bermain di media sosial seperti kayak TikTok Live, kemudian Shopee dan lain sebagainya, karena saya pengen mencoba memasuki pasar di media sosial. Karena kebetulan media sosial itu kan lumayan juga nih pasarnya. Jadi saya coba pengen menekuni bukan hanya di bidang offline-nya tapi di online-nya bisa coba. Makanya saya pengen sih berharap punya outlet pribadi yang sudah saya coba rencang saat ini. Moga-moga di tahun depan itu bisa terlaksana dan cepat selesai dan jadi, supaya saya juga bisa membantu teman-teman di luar sana yang memang segi pemasarannya masih kurang. Saya coba bantu pasarkan di sini seperti itu. Nah, sebelum ditutup ya, ini saya kenalkan sedikit produknya. Jadi sebenarnya sih kalau berbicara masalah produk, nah ini produk saya yang pertama saya bisa. Ini kemasan pouch full color. Pouch full color ini tuh sengaja saya coba bikin dikhususkan biasanya event-event tertentu, yang mana kayak misalkan bazar, kemudian kayak expo. Nah saya pakai ini. Tapi dalam pemasaran sehari-hari itu saya biasa menggunakan kemasan yang setengah kilo, karena kebetulan kemasan setengah kilo yang laris dan dicari oleh masyarakat atau konsumen. Terus emping minjo, sebenarnya emping minjo pun biasa punya kemasan seperti ini. Memang notabene tuh bukan untuk dijual secara pribadi, langsung menggunakan kemasan pouch seperti ini. Yang sering saya jual itu kebanyakan adalah kemasan yang setengah kilo, dan ini emping minjonya. Jadi kenapa saya pakai dua kemasan? Karena saya pengen mencoba mencoba untuk mencari pasar, bukan hanya kelas menengah atas, tapi saya juga mencari pasar untuk yang ke bawahnya. Karena kan orang biasanya itu nyari harga murah, isi banyak. Sedangkan seperti ini kan mungkin orang mikirnya kemasan boleh bagus, untuk oleh-oleh oke, cocok, tapi kan terkadang sedikit sih, jadi pengennya kan mereka lebih banyak. Makanya saya coba pakai dua cara pemasarannya, dengan kemasan pouch full color dan kemasan setengah kilo yang plastik biasa, hanya tempel stiker. Dan alhamdulillah yang memang laris sampai saat ini itu adalah kemasan setengah kilo yang hanya ditempelkan stiker itu. Ini produk saya, nanti kalian bisa coba kepoin juga nih, sekalian kenalan nih. Nanti kalau misalkan ada yang pengen tahu di mana lokasinya, tempatnya di mana, dan media sosialnya apa, sebenarnya gini, gampang banget. Nanti kalian bisa kunjungi di Instagram saya @anake.mimi12, atau bisa juga langsung datang ke Dusun Kuang, RT 2 RW 1, Desa Wanasabalor, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Itu, terima kasih. Untuk harganya sendiri bagaimana? Untuk harganya, oke. Supaya teman-teman juga Oh tahu. iya, siap. Kalau untuk kemasan yang seperti ini, kebetulan ini keripik pisang beratnya 55 gram, itu saya kasih harga 18.000. Tapi kalau keripik pisang yang beratnya setengah kilo, itu saya kasih harga 35.000. Tapi promo tadi, kalau misalkan datang berkunjung ke rumah nih, datang ke rumah lebih murah, itu kita kasih harga murah. Kalau emping minjo sendiri kemasan pouch seperti ini dengan berat 50 gram, harganya 20.000. Tapi untuk kemasan yang setengah kilo itu harganya 70.000. Makanya enggak, silakan bisa kepoin langsung, datang juga monggo, datang ke rumah lebih murah, lebih gratis gitu. Mungkin sekian wawancara dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berdiri pada tanggal 15 April 2014, beralamat di Desa Wonosabalor, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Usaha ini sudah mempunyai izin usaha dan izin edar dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon dan sudah mempunyai 2 karyawan tetap. Proses demi proses pembuatannya dilakukan secara manual, mulai dari pengupasan hingga proses pengemasan, serta memiliki cita rasa yang khas dan berkualitas terbaik. Dari tahun ke tahun, usaha ini terus berinovasi dan berupaya memberikan produk yang terbaik. Dengan tekad terus konsisten menjaga cita rasa khas dan menjadi produk olahan yang unggul, berdaya saing dan bermutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Cynthia, nomor NIM 201210009, prodi akuntansi semester 5 Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Di sini saya akan mewawancara salah satu UMKM dengan Bapak siapa? Saya dengan Muhammad Ridwan, pemilik UMKM keripik pisang Banana Chip 4 Putra Snack. Mungkin ada beberapa yang akan diwawancara, Pak. Boleh. Yang pertama, mengapa Bapak gabung ke UMKM? Oke. Kenapa saya bergabung ke UMKM? Sebenarnya karena kebetulan ibu itu bisa bikin dan mengelola keripik pisang. Nah, dari situ kita coba untuk berusaha dengan menciptakan keripik pisang 4 Putra Snack Banana Chip, dan diharapkan produk ini bisa bermanfaat dan bisa diterima oleh masyarakat. Kenapa sih Bapak memilih keripik pisang ini daripada yang lain gitu? Oke, kenapa memilih 4 Putra ini, keripik pisang ini? Karena lebih mudah dan lebih gampang, ya, lebih gampang untuk proses dan produksinya. Walaupun untuk nyari kualitas pisangnya sendiri itu sangat sulit, tapi alhamdulillah sampai saat ini masih lancar dan masih ada di pasaran untuk produksinya barang-barangnya. Untuk anggaran awalnya kira-kira berapa? Oke, untuk anggaran awal kira-kira estimasi kita kurang lebih mulai dari minyak, pisang, terus kayak dan lain-lain, bahan baku lainnya itu kurang lebih ada 500.000 setiap produksi itu sih. Untuk omsetnya sendiri kira-kira per bulan berapa? Per bulan kita kebetulan karena kita masih bertahap ya, masih sedikit, jadi omsetnya juga masih di bawah 1 jutaan gitu. Mungkin untuk kedepannya bagaimana, Pak? Jadi untuk kedepannya keripik pisang ini saya berharap bisa diterima lebih luas oleh masyarakat ataupun masyarakat yang ada di Cirebon dan sekitarnya. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya keripik pisang ini bisa memberikan warna-warni yang baru nih untuk masyarakat. Jadi kita menciptakan produk yang diharapkan bisa diterima dan bisa memberikan peluang usaha untuk teman-teman. Jadi kita bisa membuka reseller yang ada di sekitar kita sini. Untuk outletnya sendiri gimana aja, Pak? Oke, untuk keripik pisang ini kita baru beberapa outlet yang kita masukin. Jadi mulai dari Aston, terus Mall KM, dan bahkan kita juga sudah dibantu dengan beberapa kegiatan-kegiatan di Smarttrend. Jadi yang diharapkan itu bisa menyebar agar produksi-produksi yang kita ciptakan keripik pisang itu bisa lebih luas pasarnya dan bisa dijual lebih luas juga seluruh Indonesia gitu. Untuk harga
harganya sendiri mungkin dari berapa ke berapa gitu? Kalau untuk harganya sih relatif murah sebenarnya Mbak. Jadi kita emang jualnya itu untuk saat ini ya, itu kurang lebih 100 gram itu 15.000. Ya, kurang lebih segitu. Dan itu mungkin teman-teman juga udah bisa beli di outletnya masing-masing. Mungkin sedikit saran gitu Pak, kami yang mahasiswa mungkin kayak ingin berwirausaha gitu, dari Bapak mungkin ada sedikit motivasi gitu. Oke. Untuk generasi muda dan terutama untuk mahasiswa yang ingin berusaha, terutama yang terjun ke UMKM, tetap semangat dan jangan mudah menyerah. Yang namanya usaha naik turun itu udah biasa, ya kan? Yang penting kita coba terus berusaha dan mudah-mudahan dengan teman-teman terjun ke UMKM bisa memberikan pendapatan yang lebih. Apalagi kan sekarang nyari kerja itu susah, ya kan? Nyari kerja itu susah. Kalau kita mengharapkan sebuah pekerjaan dari perusahaan, kita belum tentu kapan terima, ya kan? Tapi kalau teman-teman mahasiswa atau generasi muda itu punya bakat dan punya kelebihan gitu, ada peluang-peluang yang bisa diciptakan oleh sendirinya. Jadi nggak harus nunggu pekerjaan itu datang, tapi dengan adanya kalian bisa menciptakan sebuah produk ataupun sebuah inovasi-inovasi yang bisa kalian lakukan. Itu juga. Oke, terima kasih Pak. Sekian mungkin wawancara hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just wanna live in this moment forever. 'Cause I'm afraid that living couldn't get any